Shalom adik-adik Star Kids Ayomi Philadelphia yang diberkati Tuhan, beserta dengan para orang tua yang tentunya menemani anak-anaknya untuk bisa beribadah online hari ini. Kak Kenneth percaya setiap adik-adik yang mengikuti ibadah online Star Kids Ayomi Philadelphia hari ini tentunya bisa diberkati Tuhan. Dan Kak Kenneth berdoa, dimanapun adik-adik berada yang mengikuti ibadah online Star Kids hari ini, adik-adik tetap dalam perlindungan Tuhan. Kak Kenneth mengharapkan setiap kerjasama dari para orang tua untuk bisa mengarahkan, bahkan menemani anak-anaknya untuk bisa beribadah online Star Kids hari ini. Nah, tentunya di bulan yang ini kita akan belajar soal nilai Star Kids yang kedua, yaitu tentang teachable, punya roh yang mau diajar. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, shalom. Selamat berjumpa adik-adik di rumah. Selamat berjumpa semuanya. Wow, pasti adik-adik di rumah sudah tidak tahan dan tidak sabar tunggu kita. Iya dong, karena kita mau ibadah. Wow, pastinya Kak Maslin mereka di rumah sudah bagaimana ya? Sudah mandi. Wow, sudah harum, sudah cantik, sudah ganteng-ganteng. Waduh, pasti karena ini mereka mau beribadah bersama-sama kita loh. Iya dong, mereka harus siap. Oke, tapi sebelum itu kita dengar dulu semangatnya ya. Iya dong. Oke, semuanya adik-adik yang di rumah dengar ya. Saut loh apa yang Kak Sherly ucapkan ya. Star Kids Ayomi. Ayomi Star Kids. Ayo semuanya beri kemuliaan bagi Tuhan. Nah, sebelum kita beribadah, kita harus berdoa dulu loh. Iya, betul Kak Sherly. Iya, gimana sikap doa Kak Maslin, anak-anak yang di rumah? Kita harus duduk manis, lipat tangan, tutup mata. Ya, oke, semuanya sudah siap? Ayo kita berdoa bersama Kak Sherly ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, Engkau sungguh baik, Engkau sungguh luar biasa. Pada saat ini kami dapat berkumpul, kami dapat bersama-sama ibadah Star Kids Ayomi pada saat ini. Berkati kami supaya tidak ada yang bermain, supaya tidak ada yang mengganggu teman, tapi kami dapat fokus dan dapat bertemu dengan Engkau secara pribadi. Terima kasih Bapa, terima kasih. Inilah doa kami, haleluya, amin. Yeay, adik-adik semuanya sudah siap ibadah? Siap. Semuanya sudah siap memuji Tuhan? Pasti siap. Oke, sekarang bangkit berdiri, kita mau memuji Tuhan. Yeay. Ayo ya, semuanya suaranya adik-adik di rumah ya. Kasih dengar. Kasih, 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 kasih.
dalam hati kita, kasih Tuhan yang Tuhan sudah beri dalam hidup kita, kita juga harus berikan itu kepada setiap orang-orang, keluarga kita, teman-teman kita, bahkan semua orang. Kita juga harus mengasihi mereka semua, karena Tuhan Yesus sudah terlebih dahulu mengasihi adik-adik semua. Mari sama-sama adik-adik, kita mau sembah Tuhan. Buka tangan adik-adik semua, sama-sama kita nyanyikan pujian kepada Tuhan. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Katakan, ajarilah kami ini, ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Mari sama-sama kita nyanyikan pujian ini, katakan, kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Katakan, ajarilah kami, ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batas. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajari kami Tuhan, kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batas. Adik-adik, mari sama-sama kita sembah Tuhan. Tuhan, ajari kami semua kasih-Mu, untuk kami bisa mengasihi setiap orang di dalam kehidupan kami Tuhan. Mari adik-adik berdoa kepada Tuhan, minta sama Tuhan, kasih Tuhan, supaya adik-adik bisa mengasihi, supaya adik-adik bisa mengampuni, supaya adik-adik bisa murah hati kepada semua orang. Karena kasih Tuhan itu kasih yang sangat besar. Dia mampu memberikan kasih-Nya kepada setiap adik-adik yang sungguh-sungguh menyembah Dia. Haleluya Yesus, terima kasih. Kami sembahkan Tuhan, sebab kasih-Mu besar Tuhan. Buka tangan adik-adik semua, nyanyikan pujian syukur kepada Tuhan. Bawa penyembahan yang terbaik kepada Tuhan. Dimanapun adik-adik saat ini berada, kita semua percaya
adik-adik saja dengan lembut katakan, Ajarilah kami saling mengasihi. Ajarilah kami saling katakan kasih-Mu, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Sekali lagi katakan kasih-Mu, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Mari adik-adik, lipat tangan, tutup mata, kita mau sambut firman Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, pada saat ini kami bersyukur karena kami semua ada bersama-sama dengan Tuhan. Karena kami semua mengasihi Tuhan dan mengasihi semua orang. Tuhan, pada saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami semua Tuhan, juga berkati Tuhan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Pakai hamba-Mu Tuhan menjadi saluran berkat, biar firman Tuhan boleh menjadi rema dalam setiap kehidupan kami semua pada saat ini. Kami bersyukur, bersukacita sambut firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Shalom adik-adik, kita ketemu lagi di ibadah online Star Kids Ayomi Philadelphia. Pastinya setiap adik-adik tetap sukacita, tetap luar biasa. Dan apalagi sekarang kita udah masuk musim liburan nih. Ayo, pastinya pada seneng kan, semua udah pada liburan. Kemarin sudah terima raport. Siapa yang ngeraportnya di sini bagus? Siapa yang ngeraportnya di sini kurang bagus? Jangan bilang-bilang, gak apa-apa. Nah adik-adik, di musim liburan ini, Kak Kena tahu nih, liburan kita kali ini gak seperti liburan-liburan sebelumnya. Kenapa? Karena kita hari ini liburan gak bisa pergi keluar kota, keluar daerah, kemana-mana. Harus cuma tinggal di rumah. Mungkin adik-adik ada yang merasa sedih. Tapi hari ini jangan sedih. Kenapa? Karena setiap Sabtunya di ibadah online Star Kids Ayomi Philadelphia, selama musim liburan ini, Kak Kenneth, Kak Tina mau mengajak adik-adik bertamasya untuk camping bareng nih di ibadah online Star Kids Ayomi Philadelphia. Adik-adik penasaran? Selama 4 minggu ini, makanya ikutin terus. Kita akan belajar soal menjadi anak-anak Tuhan yang aktif mengasihi. Mengasihi siapa aja? Yang pertama nih, mengasihi Tuhan. Yang kedua, mengasihi sesama. Yang ketiga, mengasihi keluarga. Khususnya mengasihi orang tua kita. Dan yang terakhir, kita akan belajar tentang mengasihi siapa? Mengasihi gereja lokal, mengasihi gereja GBI Philadelphia, khususnya pelayanan anak Star Kids Ayomi Philadelphia, di mana kita hari ini beribadah, kita digembalakan, kita berjemaat. Nah, kita akan belajar sama-sama. Adik-adik siap untuk jadi anak-anak Tuhan yang aktif, untuk mengasihi hari ini. Adik-adik siap untuk bertamasya, untuk camping bareng bersama Kak Kenneth, bersama Kak Tina. Yuk, ikutin ibadahnya sama-sama. Tuhan Yesus memberkati. Udah pagi ternyata. Aduh. Wah, seger banget udara di sini. Udah ada adik-adik. Shalom adik-adik. Apa kabarnya hari ini? Tentunya semua masih bersukacita, luar biasa dan tetap semangat ya. Adik-adik, hari ini adik-adik siap belajar firman Tuhan enggak? Yang siap, yuk ambil sama-sama Alkitabnya, buku catatannya, kita mau belajar firman Tuhan. Seperti yang Kak Kenneth sudah sampaikan, bahwa hari ini kita akan belajar nih dalam pembukaan tema kita soal aktif mengasihi. Kita akan belajar soal aktif mengasihi Tuhan.
Adik-adik, tahu nggak? Hari ini berapa banyak adik-adik di tempat ini yang ikut ibadah online saat ini merasa hidupnya dikasihi oleh Tuhan. Kak Kenneth hari ini merasa hidup Kak Kenneth dikasihi Tuhan. Setiap kita pasti tentunya merasa ya hidup kita dikasihi Tuhan. Kalau kita hari ini masih bisa bangun setiap pagi seperti tadi Kak Kenneth. Seperti Kak Kenneth sekarang bangun masih bisa hari ini beraktivitas dengan normal meskipun belum bisa keluar rumah, masih harus beraktivitas di dalam rumah. Tapi itu adalah bentuk kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Bahkan firman Tuhan jelas katakan di Yohanes 3 ayat yang ke-16 bahwa Tuhan mengaruniakan anaknya yang tunggal. Bahkan 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus rela mati di atas kayu salib. Untuk apa? Untuk menebus setiap dosa kesalahan kita hari ini. Supaya apa? Supaya kita yang percaya tidak binasa, tapi punya peroleh hidup yang kekal. Itu tanda hari ini betapa Tuhan mengasihi setiap hidup kita hari ini adik-adik. Setiap kita hari ini pasti tentunya merasa dikasihi Tuhan. Tapi yang jadi pertanyaannya nih hari ini, apakah setiap adik-adik hari ini juga mengasihi Tuhan? Ataukah hari ini kita cuman merasa dikasihi, tapi kita tidak membalas cinta kasih Tuhan dalam kehidupan kita? Hari ini yuk kita belajar sama-sama untuk jadi anak-anak Tuhan yang aktif mengasihi Tuhan. Katakan bersama dengan Kak Kenneth, aktif mengasihi Tuhan. Hari ini mungkin adik-adik tanya, gimana Kak Kenneth cara atau apa sih tanda kita hari ini mengasihi Tuhan atau enggak? Yuk kita buka sama-sama Alkitab kita di dalam Yohanes 12 ayatnya yang ke-14a. Yohanes 12 ayatnya yang ke-14a. Nah adik-adik, di situ dikatakan bahwa tanda kita mengasihi Tuhan hari ini salah satunya adalah ketika kita mau melakukan apa yang jadi perintahnya Tuhan. Yang jadi pertanyaannya hari ini, apa sih perintah Tuhan yang kita harus lakukan tanda kita mengasihi Tuhan hari ini? Yuk kita buka lagi Alkitab kita di dalam 1 Petrus 1 ayat yang ke-15. Kita baca sama-sama ya adik-adik. Adik-adik yang sudah dapat, ikuti sama-sama Kak Kenneth membaca firman Tuhan ini. 1, 2, 3. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Nah adik-adik, hari ini kita tahu nih, perintah Tuhan yang kita harus lakukan dalam hidup kita, tanda kita mengasihi Tuhan, salah satunya adalah kita mau belajar hidup kudus. Katakan, saya mau belajar hidup kudus. Nah, mungkin adik-adik bertanya nih sama Kak Kenneth hari ini. Kak Kenneth, hidup kudus itu apa sih artinya? Apakah ketika saya rajin cuci tangan nih di rumah, kemudian hidup saya jadi kudus? Tentunya bukan adik-adik. Maksud dari hidup kudus yang firman Tuhan katakan adalah, kalau kita belajar firman Tuhan lebih dalam lagi, kata kudus di dalam bahasa Ibraninya dipakai kata kados. Yang salah satu artinya adik-adik dari kata kados ini yaitu naik ke level yang lebih tinggi. Atau dengan kata lain, waktu kita mau belajar hidup kudus, kita nggak mau hidup sesuai dengan rata-rata orang dunia yang belum percaya Tuhan hidup dalam hidupnya hari ini. Kita mau naik ke level yang lebih tinggi. Seperti kalau di belakang Kak Kenneth ini ada tangga, Kak Kenneth mau naik satu level. Hidup sesuai dengan apa? Standarnya Tuhan Yesus. Kalau hari ini teman-teman adik-adik di sekolah, mungkin mereka belum kenal Tuhan, mereka belum percaya Tuhan, hidupnya masih suka bohong. Apalagi mungkin ada teman-teman adik-adik di sekolah yang berkata begini, gak apa-apa bohong, toh bohong demi kebaikan. Yang namanya bohong tetap bohong, gak ada yang namanya bohong demi kebaikan. Dan itu tetap salah dan itu dosa adik-adik. Kalau adik-adik hari ini mau belajar hidup kudus, berarti adik-adik gak mau hidup ikut-ikutan sama teman-teman adik-adik yang masih suka bohong. Tapi adik-adik mau naik satu level, naik satu tingkat.
hidup sesuai dengan standarnya Tuhan, untuk hidup belajar jujur. Meskipun kadang ketika kita jujur, mungkin kita harus menanggung akibat dari kejujuran kita. Mungkin ketika kita salah, kita belajar jujur, berkata kita salah, kita harus dimarahin, mungkin kita harus ditegur, tapi kita harus belajar jujur. Kenapa? Karena itu yang Tuhan perintahkan untuk kita lakukan. Atau mungkin contohnya nih lagi, adik-adik mau belajar hidup kudus nih. Kalau ada teman-teman adik-adik di sekolah yang masih suka bully dan berkata, kalau saya bully teman saya hari ini, berarti saya keren. Sepertinya saya anak yang cool di sekolah ketika saya bisa bully. Kalau adik-adik mau belajar hidup kudus, berarti adik-adik hari ini tidak mau ikut-ikutan sama teman-teman adik-adik yang masih suka bully. Kalau mereka hari ini suka membuli, adik-adik mau belajar hidup kudus, berarti adik-adik mau naik satu tingkat. Mau hidup sesuai standarnya Tuhan. Bukan suka bully teman-temannya di sekolah, tapi belajar mengasihi sesama. Seperti yang nanti kita akan belajar minggu depan bersama dengan Kak Tina. Berapa banyak adik-adik yang mau hidup kudus? Berapa banyak adik-adik yang hari ini yang mau naik level? Mau naik lebih tinggi? Mau hidup sesuai standarnya Tuhan? Kak Kenneth mau lihat tangan-tangannya. Katakan kepada samping kiri kanan adik-adik di rumah, saya mau hidup kudus. Nah adik-adik, hari ini yang jadi pertanyaannya, gimana sih caranya supaya kita bisa belajar hidup kudus? Bagaimana sih supaya kita bisa naik satu level hidup sesuai dengan standarnya Tuhan? Tentunya adik-adik, yang namanya hidup kudus itu nggak gampang. Yang namanya naik satu level, seperti kalau adik-adik hari ini naik tangga ini, yang namanya naik tangga itu nggak gampang, lebih mudah ketika kita turun tangga. Karena ketika kita naik tangga, kita butuh bayar harga. Nggak gampang, kita butuh pengorbanan, butuh usaha. Dibandingkan ketika kita turun tangga. Sama halnya dalam kehidupan kita hari ini. Kalau kita mau belajar hidup kudus, kita perlu bayar harga. Kita perlu berkorban. Apa yang harga yang kita harus bayar dalam kehidupan kita supaya kita bisa hidup kudus? Yang pertama adik-adik, catat baik-baik, kita perlu dekat dengan firman. Kan dekat dengan firman. Tahu nggak adik-adik, kita hari ini nggak mungkin bisa hidup kudus tanpa Tuhan Yesus tentunya. Kenapa? Karena hari ini Tuhan Yesus yang menguduskan hidup kita. Karena Dia Allah yang kudus, firman Tuhan katakan. Dia yang menguduskan hidup kita. Dan bahkan kita hari ini nggak bisa hidup kudus tanpa kita belajar firman Tuhan. Tanpa kita mengerti kebenaran firman Tuhan. Kenapa? Gimana caranya kita bisa hidup sesuai standarnya Tuhan hari ini? Kalau kita nggak tahu apa yang jadi standarnya Tuhan dalam kebenaran firman Tuhan tentunya. Kita perlu rajin yang pertama untuk belajar firman, untuk hidup dekat dengan firman. Nah adik-adik, Kak Kenneth mau tanya jujur nih. Berapa banyak adik-adik hari ini yang di rumah setiap bangun pagi sebelum mulai aktivitas doa dulu, ketemu Tuhan dulu, saat teduh dulu, atau sebelum tidur, sebelum punya waktu untuk apa? Untuk doa, untuk saat teduh, untuk baca firman, untuk belajar firman, untuk merenungkan firman. Hari ini Kak Kenneth punya waktu itu. Sehingga Kak Kenneth mau mengajak setiap adik-adik, kalau adik-adik mau belajar hidup kudus, mau belajar hidup sesuai standarnya Tuhan, tidak jadi anak yang suka bohong, suka bully, yang mungkin perkataannya kasar, yang mungkin tidak taat sama orang tua, tapi sebaliknya jadi anak-anak Tuhan yang penuh kasih, yang bisa belajar mengasihi, yang punya kata-kata yang benar, yang baik, yang juga bisa belajar jujur dalam hidupnya. Kita perlu hari ini dekat dengan firman. Kita perlu rajin baca firman. Jadi yang pertama kita belajar hari ini untuk kita jadi anak-anak Tuhan yang kudus. Poin yang pertama adalah kita perlu dekat
dengan firman. Katakan bersama Kak Kenneth, dekat dengan firman. Nah, yang kedua nih adik-adik, gimana sih caranya kita bisa jadi anak-anak Tuhan yang hidupnya bisa kudus? Selain kita dekat dengan firman, yang kedua kita perlu dengar-dengaran dengan firman. Kenapa adik-adik? Karena seringkali kita mungkin sudah saat teduh, kita mungkin rajin untuk baca firman. Tapi kenapa hari ini hidup kita tidak diubahkan? Kenapa waktu kita sudah baca firman, kita tahu bahwa anak Tuhan itu nggak boleh bohong, makanya ada lagunya, bohong, 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 itu dosa. Dan kemudian anak Tuhan juga harus memperkatakan perkataan yang benar, yang jujur, tapi malah sebaliknya dalam kehidupan kita, kita masih suka bohong, kita nggak jujur, kita suka berkata-kata yang kasar, padahal kita sudah baca firman. Kenapa? Karena mungkin hari ini kita tidak dengar-dengaran dengan firman Tuhan. Hari ini firman Tuhan bisa punya kuasa dalam hidup kita ketika kita bukan cuma baca firman, tapi kita harus menghidupi firman. Hari ini ayo adik-adik, untuk kita bisa hidup kudus, yang kedua kita perlu belajar dengar-dengaran dengan firman. Belajar taat. Kalau Tuhan Yesus berkata di dalam firman Tuhan, jangan suka bohong. Jangan adik-adik masih dalam hidup ketika dalam keadaan terjepit melakukan hal yang tidak benar, kemudian tidak jujur. Tapi harus belajar jujur, harus taat melakukan firman. Hari ini adik-adik kita sudah belajar untuk jadi anak-anak Tuhan yang aktif mengasihi Tuhan. Tanda kita aktif mengasihi Tuhan hari ini adalah ketika kita mau belajar hidup kudus. Kenapa? Karena tanpa kekudusan, firman Tuhan katakan tidak ada seorang pun yang bisa diperkenan untuk melihat Tuhan. Hari ini kalau kita mengasihi Tuhan, kalau sungguh mencintai Tuhan, berarti kita mau belajar hidup kudus. Karena kita punya Tuhan yang kudus. Berapa banyak adik-adik yang mau belajar hidup kudus di rumah, di sekolah, di dalam setiap aspek kehidupan adik-adik mau belajar hidup kudus. Yuk sama-sama kita satu dalam doa. Kak Kenneth mau tantang setiap adik-adik yang mau hari ini berkata, Tuhan Yesus, aku mau belajar hidup kudus. Kak Kenneth mau tantang setiap adik-adik yang mau berkata, yes kepada Tuhan, mau belajar hidup kudus. Tanda hari ini adik-adik mengasihi Tuhan. Adik-adik taruh satu tangannya di dada, kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, Engkau lihat tangan-tangan dari anak-anakmu, Star Kids, Ayomi Philadelphia, yang sedang ikut ibadah online di rumah mereka masing-masing saat ini. Tangan-tangan yang mereka sudah letakkan di dada mereka, tanda bahwa mereka hari ini mau ambil komitmen yang baru untuk bisa belajar hidup kudus, belajar dekat dengan firman, dan belajar dengar-dengaran dengan firman Tuhan. Biar Engkau yang mampukan Tuhan, kehidupan anak-anakmu dari masa kecil mereka, masa muda mereka bisa mempersembahkan hidup yang kudus kepada Tuhan. Tanda mereka mengasihi Tuhan. Hamba-Mu percaya, tanpa Tuhan hari ini kita nggak mampu. Tanpa pertolongan Roh Kudus hari ini kita tidak mampu untuk bisa hidup kudus, untuk menjauhi yang jahat, untuk tidak jadi sama dengan teman-teman kami yang masih nakal di sekolah. Tapi kami mau belajar Tuhan hidup kudus. Kami nggak mampu tanpa Tuhan, tanpa pertolongan Roh Kudus. Sehingga hari ini hamba-Mu minta biar pertolongan Tuhan, pertolongan Roh Kudus selalu menyertai kehidupan adik-adikmu yang sudah meletakkan tangan mereka di dada mereka sebagai tanda mereka mau ambil komitmen yang baru hari ini di hadapan Tuhan. Biar setiap hari mereka ketika bangun pagi atau sebelum tidur, mereka punya waktu saat teduh sama Tuhan. Mau dekat dengan firman, belajar firman, supaya mereka bisa mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu untuk mereka kerjakan dalam kehidupan mereka, untuk mereka hidupi dalam kehidupan mereka. Bahkan bukan cuma punya waktu saat teduh, tapi punya Tuhan praktek hidup untuk menghidupi apa yang mereka baca, firman yang mereka sudah baca, mereka sudah renungkan, bisa mereka hidupi dalam kehidupan mereka setiap hari di dalam kehidupan mereka. Terima kasih buat hari ini, Engkau yang memberkati setiap anak-anak-Mu yang sudah ambil komitmen untuk hidup kudus hari ini.
Hamba-Mu berdoa biar penyertaan Tuhan, kesehatan, kekuatan, sukacita, bahkan perlindungan terus menyertai, melindungi kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur, dan setiap adik-adik yang sudah berdoa dan percaya sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati, see you. Thank you.